Arsitektur kontekstual secara terminologi dapat diartikan sebagai sebuah metode perancangan yang mengaitkan dan menyelaraskan bangunan baru dengan karakteristik lingkungan sekitar. Untuk zat lekonnya sendiri, sirkulasi ruang hijau di tengah hiruk-pikuk kota sangat dibutuhkan. Hal ini tentunya untuk membantu sirkulasi udara yang cenderung selalu terpapar polusi udara akibat kendaraan bermotor. Tidak hanya tanaman atau pohon di pinggir jalan, ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan sebagai sarana rekreasi yang mudah, cepat bagi masyarakat yang selalu disibukkan dengan ruang rutinitas sehari-hari. Ruang terbuka hijau ini dapat berupa taman, hutan kota, atau alun-alun. Di beberapa kota, alun-alun hadir sebagai ikon sebuah kota. Sebut saja alun-alun Malang ini. Hanya kendaraan di sekitaran alun-alun juga tidak mempengaruhi sirkulasi udara yang terdapat di alun-alun kota Malang. Dan untuk sebagai vegetation dan landscape-nya, setelah direnovasi berbesaran pada tahun 2015, alun-alun Malang hadir dengan wajah yang lebih segar dan cantik. Kini semakin banyak orang yang tertarik untuk datang dan bersantai sejenak di ruang terbuka hijau di Malang ini. Tepat di tengahnya terdapat air mancur yang pada hari dan jam tertentu Anda bisa melihat pertunjukan air mancur tersebut. Terdapat beberapa gazebo mini yang siap digunakan untuk berteduh saat Anda berkunjung saat panas atau hujan. Selain itu, tersedia pula deretan kursi untuk Anda yang ingin bersantai dan takut kotor jika duduk di rumputan. Dan ada juga arena skateboard dan juga terdapat tempat bermain anak jika Anda datang bersama berkeluarga. Selain itu juga menyediakan tempat tinggal bagi burung merpati, sehingga ketika Anda datang ke sini Anda bisa melihat burung merpati dan lain sebagainya. Dan jangan lupakan keberadaan toilet. Adab adalah kehalusan dan kebaikan dalam berbudi pekerti. Adab sering dikaitkan dengan etika, di mana etika terbentuk sesuai kesepakatan masyarakat. Berarti, konsep adab dalam berarsitektur sangat bergantung pada kesepakatan masyarakat pada umumnya. Kita lihat dari jauh dulu. Yang pertama adalah Kota Malang. Kota besar, padat penduduk, dan ramai pendatang. Membuat setiap sudut kota harus terisi entah untuk apapun itu, mulai dari perumahan, perkantoran, bahkan pertokoan. Adanya alun-alun sebagai ruang hijau terbuka di tengah kota Malang merupakan salah satu konsep adab dalam arsitektur penataan kota. Kita lihat ke alun-alun sekarang. Masjid yang terletak pada sebelah barat alun-alun juga salah satu implementasi adab, sehingga orang masuk masjid tidak langsung menghadap orang yang sholat ke arah kiblat. Kawasan alun-alun merupakan pusat spiritual. Selain keberadaan masjid, ada juga keberadaan gereja di sisi lain sebelah barat. Alun-alun juga membentuk peradaban secara tidak langsung, mulai dari pusat pemerintahan, pusat spiritual, pusat rekreasional, bahkan pusat kegiatan budaya. Kita lihat lebih dekat ke dalam alun-alunnya itu sendiri. Tersedianya berbagai macam fasilitas yang ada di dalam alun-alun yang telah ditata sedemikian rupa merupakan salah satu implementasi adab dalam berarsitektur, seperti adanya tempat untuk berolahraga, ada tempat untuk berrekreasi. Salah satu contohnya adalah adanya tempat penyeberangan. Jadi bisa dikatakan implementasi adab itu tidak dolim atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Fungsi alun-alun pada masa ini sudah berfungsi sebagai pusat administratif dan sosial budaya bagi penduduk pribumi. Alun-alun melambangkan ditegakkannya suatu sistem kekuasaan atas suatu wilayah tertentu, berfungsi sebagai tempat perayaan ritual atau keagamaan. Sebagai salah satu fasilitas ruang terbuka untuk publik, selain dijadikan arena olahraga saat di pagi hari, alun-alun yang berada di jantung kota Malang ini juga dilengkapi dengan arena bermain untuk anak-anak. Tempat ini juga sering kali dijadikan tujuan wisata bagi para pengunjung luar daerah Malang. Setelah direvitalisasi, alun-alun kota Malang berdampak pada beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek religi dengan tersedianya tempat khusus untuk menampung jemaah Masjid Jami yang jaraknya hanya selemparan batu dari alun-alun. Aspek berikutnya yaitu keamanan dengan adanya polisi taman. Aspek pendidikan dengan tersedianya perpustakaan. Pada aspek sosial meningkatnya dinamika sosial. Lalu pada aspek ekonomi dengan meningkatnya pendapatan sektor parkir. Kemudian pada aspek fisik yaitu dengan ditambahkannya beberapa fasilitas publik seperti ruang bermain anak. Kawasan alun-alun juga merupakan pusat spiritual karena keberadaan Masjid Agung dan gereja di sebelah barat. Fungsi spiritual ini dalam perkembangannya menjadikan alun-alun bermakna simbolis dalam perkembangan fungsi kawasan sekitarnya. Tentu juga mengalami perubahan makna dan fungsi.
Perkembangan ekonomi semakin pesat diiringi dengan perubahan tatanan fisik. Begitu pula lokasinya strategis berada di jantung kota sehingga masih berpotensi untuk berkembang secara organis atau tidak terencana. Nilai strategi kawasan alun-alun tidak hanya sebagai fungsi penghubung tetapi juga sebagai tujuan bagi masyarakat Malang dari berbagai arah. Kondisi itu menjadi pendorong percepatan pertumbuhan sehingga meningkat beban kawasan.